innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini niatnya karena Allah, ya dapat pahala. Dapat juga sahabat, dapat juga saudara dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan hadir ke majelis, ke masjid seperti ini cuma ingin ketemu ini, ya sudah, yang didapatkan cuma itu saja. Enggak dapat pahala, enggak dapat ini. Begitu juga ketika kita sholat, harus ada niat ketika kita melakukan sholat. Dan kapan niatnya itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Ketika kita sholat, kapan niat itu dilakukan? Sekarang saya tanya sebelum saya membahas tentang niat. Kalau ada yang biasa melakukan atau melafalkan usolli fardhad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu apa? Apa itu kira-kira? Pernah dengar bacaan itu? Atau enggak pernah? Atau enggak pernah baca sama sekali? Wah, kacau kalau kayak gitu. Kira-kira itu apa? Hah? Itu bukan niat. Harus bisa membedakan mana yang niat, mana yang bukan. Tapi itu adalah lafadz niat. Lalu niat itu yang mana? Di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Coba perhatikan kalimatnya, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Solat misalkan, perbuatan solat diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Berarti kapan niat dilakukan? Ketika saat takbir, jangan sampai salah. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, harus berbarengan ketika kita takbir. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, selama lafaz Allahu Akbar, maka lintaskan di dalam hati, saya sholat fardhu duhur. Cukup, gak usah panjang-panjang. Saya sholat fardhu duhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum. Kalau kita makmum harus menyebutkan kata makmum. Intinya yang penting ada kata saya sholat, disebutkan kefarduannya fardhu, waktunya apa? Duhur. Intinya 3. Kalau kita makmum sebutkan makmum. Kalau kita imam, imam, karena Allah Ta'ala. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, selama lafaz Allahu Akbar, lintaskan dalam hati, saya sholat fardhu duhur karena Allah. Itu namanya niat. Lalu apa yang dimaksud dengan usolli itu? Disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Wa yundabun nutku bil manwi qubailat takbir. Disunnahkan menjelang takbir itu melafalkan niat. Liyusa'idal lisan al-qalbah. Untuk apa tujuannya? Membantu kehusukan hati. Wali'annahu ab'adu 'anil waswas, juga untuk menghindari, menjauhi waswas. Walil khuruji min khilafi man aujabahu, dan juga keluar dari pendapat ulama yang mengatakan wajib melafalkan. Jadi kalau kita mengatakan usolli, itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang wajib apa? Yang ada di dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, dia nggak pakai usolli, tetapi ketika takbiratul ihram dia melintaskan di dalam hati, maka sholatnya sah atau tidak? Sah. Harus yakin. Coba dijawab yang kompak. Ini menunjukkan yakin. Jadi ilmu fikih ini nggak boleh ragu. Sah? Tidak? Menurut saya nggak boleh kayak gitu ya. Emang kamu siapa kan gitu? Ulama? Bukan. Harus menurut pendapat ini apa? Menurut ulama ini apa? Itu fikih. Coba saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang sholat ketika takbiratul ihram melintaskan di dalam hatinya, tetapi tidak pakai usolli, sholatnya sah apa tidak? Loh, ini kayak orang nikahan itu loh. Sah. Masya Allah. Kofil itu nikah. Kayak nikah aja.
Nah sebaliknya, kalau ada orang yang pakai usolli fardhu dhuhri dan seterusnya, tetapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia tidak melafalkan niat, gak melintaskan niat di dalam hatinya, salatnya sah apa tidak? Tidak. Lalu terus yang paling afdol gimana? Pakai dua-duanya. Pakai usolli juga pakai lintasan di dalam hati. Tapi ini belum selesai. Ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain beda. Nggak boleh kalau misalkan ada orang yang niatnya nggak sama dengan kita. Oh salah, katanya Ustadz, nggak sah seperti itu. Enggak. Mungkin dia itu pakai pendapat mazhab yang lain. Jadi ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, ini sekedar kita tahu supaya kita nggak mudah menyalahkan. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh mengatakan yajuzu an tataqaddama an-niyah ala takbir bi zamanin yasirin. Niat itu diperbolehkan mendahului sebentar sebelum takbir. Jadi boleh dilakukan sebelum takbir. Ini pendapatnya mazhab apa tadi? Hambali dan Hanafi. Saya sholat fardhu zuhur di dalam hati, tapi nggak boleh jarak terlalu lama dengan takbiratul ihram. Pokoknya ada niat di dalam hati, saya sholat fardhu zuhur, Allahu Akbar. Nah ini pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Bahkan kalau mazhab Hanafi itu ada salah satu di antara ulamanya mengatakan, kamu berangkat dari rumah, ngeluarkan sepeda, ingin berangkat ke masjid karena mau melakukan sholat zuhur, itu sudah niat. Nyampe ke masjid langsung takbir, Allahu Akbar. Wah, beda Pak. Nggak boleh nyalahkan. Tetapi meskipun ada yang seperti ini, nggak boleh kita seenaknya ngambil mudahnya. Saya sekarang sholat pakai mazhab Hanafi, kayak tahu aja. Kalau kita memang sholat pakai mazhab Hanafi, satu paket mazhab Hanafi. Nggak boleh. Saya takbiratul ihramnya pakai mazhab Hanafi, Allahu Akbar. Saya Fatihahnya pakai mazhab Syafi'i. Saya sujudnya pakai mazhab Maliki. Nggak boleh kayak gitu. Akhirnya masuk ke istilah talfik. Talfik ini mencampur adukkan mazhab. Kita ambil yang ringan-ringan, dan seandainya ini disampaikan, ditunjukkan kepada imam mazhab gak mengakui, itu bukan pendapat saya. Nah, itu gak boleh juga. Jadi yang pertama, mazhab Syafi'i, niat itu berbarengan ketika takbiratul ihram. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali, boleh sebelum takbiratul ihram, tapi jaraknya gak boleh terlalu lama. Kalau mazhab Maliki, mazhab Maliki mengatakan juga bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa min dzalika qaulul Imam Abi Hanifah wa Ahmad annahu yajuzu taqdimun niyyah 'ala takbir bi zamanin yasirin ma'a qauli Malik wa Syafi'i bi wujubi muqaranatiha litakbir wa annaha la tujzi'u qablahu wa la ba'dahu. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki harus berbarengan dengan takbir. Jadi ada dua mazhab yang berbeda. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan enggak boleh sebelumnya, enggak boleh setelahnya, harus berbarengan dengan takbir. Jelas sampai di sini? Kalau jelas diakhiri atau lanjut? Ya lanjut ya. Oke. Sekarang saya mengutip di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Mahallun Niyati Bittifaqil Fuqaha'i wa fi kulli mawdi'in al-qalbu, bahwa tempatnya niat berdasarkan kesepakatan dari para ulama adalah hati. Jadi ulama 4 mazhab semuanya sepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Wala takfi bil lisani qat'an, gak boleh hanya pakai lisan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wala yustaratu talaffuz biha qat'an, dan juga gak disyaratkan. Jadi gak wajib kita melafalkan, tapi kalau mau melafalkan silakan. Lakin yusannu 'indal jumhur ghairil malikiyah at-talaffuz biha,
Tetapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama selain mazhab Maliki, itu mengatakan sunnah melafalkan niat limusa'adatil qalbi, untuk membantu hati supaya khusyuk. Jadi 3 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan sunnah melafalkan niat, tapi Maliki mengatakan tidak sunnah. Faham bedanya? Jadi kalau ada yang enggak melafalkan niat, enggak apa-apa. Mau melafalkan niat, enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau sudah menyalahkan. Wah, yang melafalkan niat itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan orang yang sesat, setiap kesesatan di neraka. Oh, itu orang itu bid'ah. Ya enggak boleh yang seperti itu.